Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang indah pada hari ini. Kami dapat membaca dan mendengar firman-Mu. Berkatilah kami, sehingga kami semakin memahami dan melakukan kehendak-Mu melalui aktivitas kami sehari-hari maupun di dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, kita ambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang pertama, ayat 10. Tertulis demikian. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Allah telah menetapkan Yeremia dari semula menjadi nabi, tetapi dia takut dan merasa tidak layak menerimanya, karena menganggap dirinya tidak punya kemampuan untuk pekerjaan tersebut, dengan alasan masih terlalu muda dan tidak pandai berbicara. Tetapi Tuhan memberikan kepastian kepadanya bahwa Tuhan akan menyertai dan menopangnya dalam tugasnya. Sebagaimana kita lihat di ayat 6 dan 7, yaitu, walaupun engkau masih muda, engkau akan dimampukan untuk pergi kepada siapapun engkau kuutus. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, engkau akan memiliki hikmat, ingatan, dan perkataan untuk menyampaikannya sebagaimana mestinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa tugas yang cukup berat dari Tuhan untuk ditunaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa-bangsa itu, yaitu diantaranya yang pertama, Yeremia harus berusaha memperbaharui hidup bangsa-bangsa itu untuk mencabut dan menghilangkan tabiat-tabiat keji yang telah lama berakar di hati dan pikiran mereka, dan merobohkan kerajaan-kerajaan dosa untuk membinasakan dan meruntuhkan berhala dan kejahatan lain di antara mereka, supaya agama dan kebajikan dapat ditanam dan dibangun di tengah-tengah bangsa itu, dan untuk memperkenalkan dan menegakkan hal-hal yang baik. Yang kedua, Yeremia harus memberitahukan bahwa keadaan baik buruknya mereka hanya ditentukan oleh sikap mereka saja, mau berubah atau tidak. Kepada mereka harus diperhadapkan dengan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, sesuai dengan cara yang Tuhan terapkan terhadap kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa. Kita lihat dari Yeremia 18 ayat 9 sampai 10. Yeremia harus meyakinkan mereka yang terus berbuat jahat harus dicabut dan dibinasakan, dan mereka yang bertobat harus dibangun dan ditanam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengakuan Yeremia bahwa Allah dengan setia berbicara kepadanya sepanjang hari merupakan hal yang berharga bagi kita saat ini. Ini penting karena hal itu mengingatkan kita bahwa Allah juga berbicara kepada kita sepanjang hidup kita. Karena Allah Yeremia adalah Allah kita hari ini
Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Ia menuntun kita melewati saat-saat yang baik dan saat-saat yang buruk dengan cara yang sama. Ia tidak berhenti mendengarkan ketika situasi menjadi sukar. Ia peduli segala hal tentang pekerjaan kita, tentang ujian yang sedang kita hadapi, tekanan yang timbul dalam kehidupan kita, dan kesenangan maupun kebahagiaan yang kita rasakan dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau dunia mengatakan, jadilah dirimu sendiri, ikuti impian-impianmu, ungkapan ini tidaklah buruk, namun tidak melibatkan campur tangan Tuhan. Bagaimana dengan rancangan dan impian Tuhan bagi hidup kita? Lebih baik menjawab dunia dengan, ya Tuhan, tolonglah aku menjadi orang sebagaimana yang Engkau kehendaki. Tolong aku mencapai impian-Mu bagiku. Sebagaimana doa Yeremia yang tertulis dalam kitab Yeremia 10 ayat 23. Demikian. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudaraku, kita sebagai orang percaya yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menyampaikan kabar baik melalui berbagai peranan kita di dalam kehidupan sosial kita, baik di masyarakat, di pekerjaan kita, maupun peranan kita di dalam pekerjaan pelayanan kasih. Tuhan menginginkan kita agar berlaku adil dan kasih dalam berhubungan dengan sesama. Setialah dan bersikap rendah diri di dalam menerima amanah dan penugasan yang dipercayakan kepada kita, dan taat kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita, sehingga eksistensi kita di masyarakat menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan nyata di kehidupan semua orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca dan dengar. Mampukan kami ya Tuhan agar kami taat dan setia untuk selalu menjalankan kehendak-Mu, agar kami berani menyampaikan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu di dalam lingkungan kehidupan kami. Karena hanya dalam Engkau kami memperoleh keberanian untuk bersaksi atas nama-Mu dan demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.